Jika ada yang mengaku, "Gua percaya Yesus satu-satunya jalan menuju surga, dan di luar Yesus tidak ada keselamatan," maka apakah ini artinya dia memang memegang ajaran kitab suci kita? Belum tentu. Kita harus memperhatikan seluruh ajarannya dan bukan hanya pernyataannya saja. Sebab, jika paham pluralisme mengajarkan bahwa Yesus hanya salah satu jalan menuju surga, maka ada paham lain yang lebih berbahaya dari pluralisme. Paham ini mengajarkan bahwa Yesus memang satu-satunya jalan menuju surga. Tapinya ini yang berbahaya. Dan tapinya ini akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Tonton sampai selesai supaya saudara paham. Yang pertama, ajaran pluralisme dan inklusivisme. Apa yang dimaksud dengan paham pluralisme? Pluralisme mengajarkan bahwa ada keselamatan di semua agama. Anda bisa selamat jika menjalankan dengan taat ajaran agama Anda sendiri. Bagi mereka yang menganut paham pluralisme, Yesus hanyalah salah satu jalan ke surga dan bukan satu-satunya jalan ke surga. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ajaran yang benar yang bersumber dari kitab suci. Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ini terlihat pada ayat-ayat berikut ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kedua ayat ini jelas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Selanjutnya, apa itu inklusivisme? Inklusivisme memang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang yang beragama lain tidak akan selamat. Jika paham pluralisme tadi menolak Yesus satu-satunya jalan ke surga, maka paham inklusivisme menerima bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Allah melalui Kristus yang kasih-Nya amat besar itu juga dapat menyelamatkan orang-orang beragama lain. Jadi akan ada orang-orang beragama lain yang akan selamat, tapi bukan oleh agama mereka itu sendiri, melainkan Kristus yang menyelamatkan mereka dalam agama mereka. Dengan kata lain, paham ini mengajarkan bahwa Yesus memang satu-satunya jalan ke surga, tapi Yesus tidak hanya berkarya dalam agama Kristen, tapi juga berkarya di agama lain hingga akhirnya agama lain juga diselamatkan. Pertanyaan penting untuk penganut paham ini adalah, jika dalam Kristen seorang diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus, maka dengan cara apa agama lain diselamatkan oleh Yesus? Mereka menjawab bahwa Yesus menyelamatkan orang dari agama lain melalui ritual-ritual agama mereka. Jadi Yesus menyelamatkan orang Islam melalui ritual agama Islam. Yesus menyelamatkan orang Hindu melalui ritual agama Hindu dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa percaya dan mengenal Yesus yang dipercaya dalam umat Kristen pun, agama lain bisa tetap selamat melalui anugerah Allah tanpa mereka sadari. Jadi, sebenarnya ada Kristus dalam agama Islam, tapi mereka tidak mengenalnya. Demikian juga kehadiran Kristus pada agama lainnya. Kristus hadir dalam agama lain dan mengerjakan keselamatan juga di sana. Jawaban untuk pandangan yang sangat menyesatkan ini adalah, kalau memang Kristus sudah ada dalam agama lain untuk mengerjakan keselamatan di sana, meskipun tidak dikenali, lantas mengapa Yesus justru memberikan amanat agung untuk beritakan Injil agar orang lain menjadi murid Yesus?
Kalau Yesus memerintahkan demikian, ini artinya kita harus memberitakan Injil agar orang lain, termasuk agama lain, dapat menjadi murid Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kita kenal dalam agama Kristen. Amanat Agung telah jelas-jelas membantah pandangan ngaco ini. Sebab jika Yesus sudah ada dalam agama lain, maka tidak mungkin dia memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Makanya pendeta-pendeta yang menganut paham ini lebih suka dialog antar umat beragama ketimbang berapologet. Mereka tidak akan bereaksi ketika kekristenan diserang habis-habisan oleh agama lain. Mereka hanya akan fokus pada aksi-aksi sosial seperti memberi bantuan. Dan dalam khotbah-khotbah mereka tidak akan menekankan agar memberitakan Injil, tapi hanya bagaimana hidup harmonis dengan orang lain, termasuk agama lain. Khusus paham inklusivisme ini memang sangat berbahaya, karena jika orang Kristen tidak belajar sungguh-sungguh, maka dia akan mengikuti paham yang sesat ini. Apakah mereka memiliki dasar ayat Alkitab? Ya, mereka memiliki dasar. Jadi, khusus topik ini saya akan membahas di video-video berikutnya.